Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri. Maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna secara istilah, kurban adalah binatang ternak yang disembelih di hari-hari Nahr dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pelaksanaan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad bagi orang muslim yang mampu melaksanakannya. Dasar hukum kurban terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 3 sebagai berikut. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka melaksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Kautsar ayat 3. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan perintah kurban, Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak melakukan, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban yang paling utama adalah pada hari Nahr, yaitu hari raya Idul Adha, pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, atau 3 hari pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hal tersebut telah terdapat dalam sebuah hadis yang artinya semua hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah waktu untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad. Namun bagi yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha seperti jamaah haji, kurban dapat dilakukan setelah terbit matahari di hari Nahr. Syarat binatang kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk berkurban adalah binatang ternak, seperti kambing, biri-biri, sapi, kerbau, dan unta. Adapun syarat hewan yang diperbolehkan untuk berkurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang bagus dan tanduknya tidak patah. Yang kedua, binatang tersebut tidak sobek telinganya, ompong giginya, putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga, binatang itu tidak sakit-sakitan dan tidak mempunyai ciri yang nyata, seperti buta, pincang, dan sudah terlalu tua. Yang keempat, binatang yang boleh berkurban yaitu unta berumur 5 tahun, sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun, dan kambing harus berumur 2 tahun. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam keadaan belum dimasak. Bagi mereka yang berkurban, daging kurban sebagian boleh dimakan sendiri, sebagian yang lain diberikan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Namun apabila seorang berkurban karena nazar, maka daging kurbannya semuanya diberikan kepada fakir miskin.
Dengan kata lain, orang yang berkurban tidak diperbolehkan mengambil dagingnya untuk dimakan. Namun, jika daging kurban dijual, maka kurban tersebut hasil penjualannya hendaknya disedekahkan. Tata cara penyembelihan binatang kurban. Adapun tata cara penyembelihan binatang kurban sebagai berikut. Yang pertama, penyembelih harus orang Islam. Khusus untuk hewan kurban disunnahkan penyembelihannya adalah orang yang berkurban sendiri. Penyembelihan binatang kurban dilakukan dengan membaca basmalah dan membaca takbir. Yang kedua, benda tajam tidak boleh menggunakan gigi, kuku, dan tulang. 3. Memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lepas matinya, tapi jangan sampai putus lehernya. Yang keempat, binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Yang kelima, binatang yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Hikmah disyariatkan kurban. Yang pertama, mengenang peristiwa mental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah. Yang kedua, mencontoh tentang keeratan dan keharmonisan hubungan Nabi Ibrahim sebagai bapak dan Ismail sebagai anak, terutama dalam menghadapi masalah bersama. Yang ketiga, merajut jalinan akrab antara orang yang memiliki kekayaan atau kaya dan orang yang tidak memiliki apa-apa atau miskin. Yang keempat, memberikan kesenangan kepada fakir dan miskin dengan sepotong atau 2 potong daging binatang kurban. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.